Udah tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang saya iki ndi sih PPT ini? Gak muncul lah. Gak muncul deh. Sing lain muncul nggak? Halo? Lia. Suara Enisa nggak muncul. Nisa Al-Fatih maksudnya. Wis muncul lah, Mut. Sudah. Rekod ulang atau pancet? Enggak, wis lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang struktur pasar dan harga. Selanjutnya. Dan di sini pokok bahasanya adalah yang pertama adalah faktor penentu struktur pasar, yang kedua adalah pasar persaingan sempurna, yang ketiga adalah pasar persaingan tidak sempurna. Dan pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi 3, yaitu monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Dan faktor-faktor penentu struktur pasar yaitu yang pertama jumlah penjual atau produsen. Jumlah produsen akan menentukan jumlah penjual dalam suatu industri atau pasar. Semakin banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, maka akan semakin keras persaingan dalam pasar tersebut. Yang kedua adalah jenis atau sifat barang yang dihasilkan perusahaan. Jenis atau sifat barang yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan menentukan struktur pasar. Misalkan barang yang dihasilkan sama dan homogen atau berbeda dan berbeda. Selanjutnya, slide selanjutnya. Dan selanjutnya adalah masuk pada pasar persaingan sempurna. Banyak pembeli dan banyak penjual, pembeli dan penjual menerima harga. Produk bersifat homogen, sumber daya dengan mobilitas sempurna, pelaku ekonomi mempunyai pengetahuan atau informasi yang sempurna. Selanjutnya, pasar beras merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna karena jumlah penjual dan pembeli beras sangat banyak. Selain itu, pasar beras juga seluruh penjual menjual produk yang seragam, yaitu beras yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihan harga benar-benar terbentuk melalui mekanisme harga. Harga yang terbentuk tidak ada campur tangan pemerintah maupun asosiasi produsen. Dalam jangka panjang akan terjadi harga yang menguntungkan konsumen karena harga dibentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar menjamin diproduksinya produk dengan biaya rendah. Persaingan sempurna tidak memerlukan adanya iklan karena jenis barang, kualitas, dan harganya hampir sama. Kekurangan. Keuntungan yang diterima dalam skala normal sehingga beberapa perusahaan sulit menyediakan dana untuk pengembangan. Konsumen dapat merasa jenuh dalam pembelian karena produk pada pasar adalah produk homogen sehingga membatasi pilihan konsumen. Yang ketiga, persaingan sempurna dapat menimbulkan biaya sosial. Perusahaan yang
abai dengan biaya sosial akan menimbulkan kegiatan produksi yang merugikan masyarakat, misalnya polusi, penggunaan bahan pengawet berlebihan, dan lainnya. Next. Berikut adalah penentu harga pasar persaingan sempurna. Itu terdapat grafik pasar persaingan sempurna dan perusahaan persaingan sempurna dengan rumus IT sama dengan QS 625 min 5P sama dengan 175 plus 5P 450 sama dengan 100P. P sama dengan 45 dengan mensubstitusikan P sama dengan 45 ke dalam fungsi permintaan atau penawaran dan mencari solusi untuk Q ketika memperoleh sebagai berikut. ID sama dengan 65 min 5P sama dengan 625 min 5 kali 45 sama dengan 400. IS sama dengan 175 plus 5P sama dengan 175 ditambah 5 kali 45 sama dengan 400. Analisis jangka pendek perusahaan persaingan sempurna. Tingkat output terbaik bagi perusahaan adalah pada saat penerimaan. Marginal sama dengan biaya marginal, MR sama dengan MC. Selama MR lebih tinggi daripada peningkatan biaya total, MR kurang dari, maka perusahaan akan lebih meningkatkan penerimaan total TR dibanding meningkat biaya total sehingga laba total akan meningkat atau kerugian total akan berkurang. Pada saat MR lebih dari, maka akan menguntungkan jika perusahaan mengurangi output karena dengan demikian perusahaan dapat menekan biaya total. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya adalah kurva persaingan sempurna keseimbangan jangka pendek, yang mana keuntungan perusahaan yaitu keuntungan perusahaan yaitu pada daerah yang diarsir yaitu titik E, A, B, C. Lalu yang kedua, perusahaan masih bisa beroperasi karena P masih di atas ABC untuk menutupi biaya tetap dan kerugian lebih lanjut. Selanjutnya, analisis jangka panjang perusahaan persaingan sempurna. Yang pertama yaitu dalam jangka panjang, semua input dan biaya perusahaan bersifat variabel. Lalu yang kedua yaitu tingkat output terbaik bagi perusahaan dalam jangka panjang adalah pada saat P sama dengan MR sama dengan LMC, yaitu pada saat titik terendah LAC. P merupakan harga, MR marginal revenue, LMC long run marginal cost, dan LAC yaitu long run average cost. Tingkat skala pabrik yang optimum adalah tingkat di mana kurva biaya total rata-rata jangka pendek atau short run average total cost SATC perusahaan bersinggungan dengan kurva biaya rata-rata jangka panjang perusahaan pada tingkat output terbaik. Selanjutnya, kurva persaingan sempurna itu keseimbangan jangka pendek. Jangka panjang. Pasar persaingan sempurna mencapai titik keseimbangan pada saat berproduksi pada titik kurva LAC. Yaitu untuk persaingan tidak sempurna, ada yang pertama persaingan monopoli. Monopoli adalah sebuah bentuk organisasi pasar di mana hanya terdapat sebuah perusahaan yang menjual sebuah produk, pada produk tersebut tidak memiliki substitusi yang dekat. Sumber-sumber monopoli yang pertama itu ada control of an essential input to a product, yaitu perusahaan mungkin menguasai sepenuhnya persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang. Yang kedua ada patents of copyright. Perusahaan tersebut bisa jadi memiliki hak paten atau hak cipta yang melarang perusahaan lain menggunakan proses produksi tertentu atau melarang menghasilkan produk yang sama dengan perusahaan tersebut. Yang ketiga ada economies of scale, natural monopoly. Dalam industri tertentu bisa saja terjadi skala ekonomis, artinya kurva biaya rata-rata jangka panjangnya bisa menurun.
jika jumlah output yang dihasilkan cukup besar sehingga hanya terdapat satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan seluruh pasar. Perusahaan yang demikian dikenal dengan sebagai monopoli alamiah atau natural monopoly. Contohnya adalah fasilitas pelayanan masyarakat atau perusahaan listrik, gas, air, dan angkutan. Yaitu yang keempat ada government franchise. Post office monopoli bisa terjadi akibat adanya hak monopoli pemerintah seperti kantor pos. Selanjutnya yaitu ada penentuan harga output jangka pendek dalam pasar monopoli. Tingkat output paling menguntungkan adalah pada saat MR sama dengan MC, karena merupakan penjualan tunggal produk yang tidak memiliki substitusi. Kurva permintaan atau D adalah memiliki kemiringan negatif. Lalu ada kurva MR akan berada di bawah kurva D. Tingkat output terbaik dicapai pada saat P lebih besar dari MR karena kurva pemerintahan berada di atas kurva pendapatan marginal. Titik impas, rugi, dan untung tergantung pada ATC, di mana P sama dengan ATC, tingkat harga dan output terbaik mencapai titik impas. P lebih besar dari ATC, yaitu berarti keuntungan. P lebih kecil dari ATC, yang merupakan adalah kerugian. Selanjutnya adalah akan dengan saya. Selanjutnya yaitu penentuan harga dan output jangka panjang dalam pasar monopoli. Yang pertama, tingkat output terbaik bagi seorang monopolis ditentukan pada saat P sama dengan LMC. Dan yang kedua adalah skala pabrik yang optimum adalah pada saat kurva SLTC bersinggungan dengan kurva LAC. Bisa lihat pada kurva sebelah pada tingkat output terbaiknya. Tidak seperti dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan baru terhalang untuk masuk dalam pasar monopoli, sehingga seorang monopoli bisa memperoleh laba ekonomis dalam jangka panjang. Karena masuknya perusahaan barang terhalang. Seorang monopolis juga tidak akan berproduksi pada tingkat rendah kurva LAC. Biaya sosial monopoli. Yang di sini adalah surplus masyarakat. Perbedaan antara apa yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan apa yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Yang kedua adalah kerugian masyarakat karena masyarakat tidak bisa mempunyai pilihan lain. Selanjutnya B, persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik merupakan sebagai bentuk organisasi pasar di mana terdapat banyak penjual dari sebuah produk yang heterogen dan terdiferensiasi. Kekuatan monopoli terbatas. Di sini kelebihan dari persaingan monopolistik adalah konsumen memiliki banyak pilihan produk sebagai alternatif. Yang kedua, kebebasan produsen untuk keluar dan masuk pasar. Yang ketiga, inovasi di bidang produksi bisa dilakukan. Yang selanjutnya, produsen bisa berkembang dan lebih kreatif. Adapun kelebihan di sini ada kekurangan, yaitu persaingan sangat ketat. Market share hanya sebesar 30% hingga 40% saja. Kebocoran anggaran produsen di bidang inovasi. Kebutuhan biaya untuk pemasaran yang besar. Selanjutnya yaitu penentuan harga dan output jangka pendek dalam pasar monopolistik. Kurva permintaan yang dihadapinya memiliki kemiringan negatif. Karena terdapat banyak bentuk substitusi yang dekat untuk produk itu. Kurva permintaan sangat elastis terhadap perubahan harga. Output terbaik adalah pada saat MR sama dengan MC. Pada saat MR di atas MC, laba diperbesar dengan meningkatkan output. Selanjutnya pada saat MR di bawah MC, laba total ditambahkan dengan pengurangan output. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Penentuan harga dan output jangka panjang dalam pasar monopolistik. Dalam jangka panjang, semua perusahaan monopolistik hanya mencapai titik impas dan berproduksi pada bagian kurva LAC yang memiliki kemiringan negatif.
Jika perusahaan pasar dalam persaingan melalui politik memperoleh laba dan dalam jangka pendek, akan lebih banyak perusahaan yang akan masuk ke pasar dalam jangka panjang, sehingga titik keseimbangan pindah ke titik terendah LAC. Persaingan oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar yang industrinya didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan yang saling bersaing. Setiap perusahaan memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi harga pasar. Ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk homogen atau terdiferensiasi. Yang kedua, terdapat beberapa perusahaan dalam industri. Yang ketiga, memerlukan promosi. Yang keempat, pada kasus khusus dalam industri hanya terdapat dua perusahaan, duopoli. Contoh oligopoli, yang pertama, produk homogen, baja, aluminium, kaca, besi, dan lain-lain. Yang kedua itu produk terdiferensiasi, mobil, rokok, sabun, dan deterjen, sereal, dan lain-lain. Sumber-sumber oligopoli. Skala ekonomi. Maksudnya adalah perusahaan yang mampu mencapai jumlah yang besar sehingga dengan sedikit perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pasar. Dibutuhkan investasi modal besar. Jika ingin masuk ke perusahaan yang besar membutuhkan biaya yang besar pula untuk investasi. Maka dari itu sedikit perusahaan yang bertahan dalam bisnis ini. Proses produksi yang dipatenkan. Yang keempat yaitu loyalitas merek. Tercipta karena proses alami yang mana perusahaan sudah berdiri lama sehingga tercipta branding yang kuat dan membuat konsumen hanya loyal kepada merek tersebut. Yang kelima, mengendalikan bahan baku. Perusahaan yang mengendalikan bahan baku akan terus bertahan dan akan sulit untuk dimasuki perusahaan yang lain. Government franchise, kebijakan pemerintah yang akan hanya memberikan hak beroperasi kepada perusahaan tersebut dalam pasar. Limit pricing, perusahaan yang ada sudah menurunkan harga sedemikian rupa sampai batas terbawah sehingga perusahaan baru tak bisa masuk karena perusahaan harus mencari keuntungan yang besar agar tumbuh, akan tetapi tidak bisa karena harga sudah limit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengukuran oligopoli. Di sini pasar bisa dikatakan oligopoli dengan 3 cara, yaitu yang pertama rasio konsentrasi. Maksudnya yaitu kita melihat berapa persentase penjualan yang dilakukan oleh 4-8 perusahaan terbesar di industri. Jika perusahaan menguasai pangsa pasar yang sangat besar, maka terjadi oligopoli. Yang kedua ada Harvindal Index, yaitu mengukur pangsa pasar dari semua perusahaan yang ada di industri yang mana dengan mengkuadratkan pangsa pasar. Contohnya yaitu pada pasar pertama ada perusahaan A 10%, perusahaan B 20%, perusahaan C 30%, yang mana dikuadratkan dan dijumlah menjadi 1.400, ketemu Harvindal Index. Ada yang kedua, pasar kedua itu perusahaan A 50%, perusahaan B 50%, yang mana dikuadratkan dan dijumlah menjadi 7.500. Maka besar Harvindal Index, semakin besar Harvindal Index, maka semakin besar pula tingkat oligopoli dalam sebuah pasar. Yang ketiga ada theory of contestable markets. Sebuah pasar dianggap oligopoli apabila ia mudah dikontestasikan, apabila ia tidak mudah dikontestasikan atau dipertandingkan di antara perusahaan yang ada di dalam pasar. Ada yang pertama yaitu model Carnot. Pertama dalam model Carnot, barang yang dihasilkan itu juga bersifat homogen dan struktur biaya produksinya sama dengan biaya produksi marginal yang sama dengan adalah 0. Model ini bisa dikatakan bahwa jika di pasar terdapat 2 perusahaan, maka masing-masing perusahaan akan menentukan berapa banyak kuantitas yang akan diproduksi.
setelah menentukan jumlah produksi, maka mereka akan menentukan harga yang bisa diterima di pasar. Prosesnya yaitu masuknya perusahaan B mengurangi permintaan terhadap produk perusahaan A. Lalu perusahaan A bereaksi dengan cara mengurangi output yang meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan B, yang menurunkan permintaan terhadap produk perusahaan A. Lalu perusahaan A selanjutnya mengurangi output lebih lanjut, dan ini terus berlangsung sampai keseimbangan tercapai. Lalu keseimbangan bisa tercapai jika perusahaan memaksimumkan keuntungan secara simultan dan pasar dibagi secara merata di antara perusahaan. Dan harga di atas harga keseimbangan pasar bersaing sempurna, tetapi di bawah harga keseimbangan monopoli. Model Bertrand. Dalam model ini, seorang penjual dalam menentukan harga yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, yaitu dengan cara menghitung harga yang telah disepakati bersama. Lalu dalam model ini, masing-masing perusahaan berharap pesaingnya itu tetap mempertahankan tingkat harga jualnya. Misalnya kita menggunakan contoh produk Marlboro dan Camel. Marginal cost MC1 sama dengan MC2 sama dengan 10, jadi sama-sama 10. Permintaan yaitu P sama dengan 100 min Q1 min Q2. Di sini P1 Marlboro dengan harga 40.000, P2 katakan 39.000 atau Camel, yang mana Camel berharap dapat mengambil pasar Marlboro, jadi Q1 sama dengan 0. Situasi ini dapat digambarkan sebagai berikut. P sama dengan 100 sama dengan Q1 sama dengan Q2. 39 sama dengan 100 min 0 min Q2. Q2 sama dengan 100 min 39. Dengan hasil Q2 yaitu 61. Selanjutnya yaitu model Bertrand atau lanjutan. Dalam ilustrasi ini, tentu saja Mario Boro tidak akan diam saja. Dia juga menurunkan harga, begitupun dengan Camel, yang mana dalam situasi ini ada yang diuntungkan, yaitu masyarakat. Karena masyarakat untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, itu mereka dapat membeli dengan harga yang rendah. Lalu kapan keseimbangan itu akan tercapai? Jika produsen itu menurunkan harganya. Yaitu ketika para produsen tersebut akan berhenti menurunkan harga jika harga mereka sama dengan biaya marginal. Dan antara Mario Boro dan Camel tidak akan menurunkan harganya lagi, karena jika itu terjadi berarti mereka jual rugi. Selanjutnya yaitu, maka dalam model Bertrand ini masing-masing perusahaan tidak mengarah kepada keuntungan pasar yang maksimum dan juga tidak pada tingkat keuntungan yang rendah. Selanjutnya model Chamberlain. Model Chamberlain ini dalam pasar oligopoli menyatakan bahwa suatu keseimbangan yang stabil akan terjadi jika dalam pasar tersebut sepakat hanya memakai satu harga. Solusi yang ditawarkan dalam model Chamberlain ini tidak didasarkan atas suatu kolusi antar perusahaan, melainkan didasarkan atas asumsi-asumsi masing-masing. Perusahaan menyadari bahwa konsep ideal monopoli dapat dicapai melalui tindakan independen yang kemudian dibagi dengan pesaingnya. Dengan cara ini, kedua perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan model Turner. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bisa. Tak. Sudah. Tak iki ya. Stop. Oke, semua ya. Perlu sangat, nggih. Nggih.